Oh hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. For the first, let me introduce myself. My name is Julian Dimyana and I'm from class 1 in Fadris Bahasa Inggris and I study at Institut Agama Islam Negeri Samarinda and my name is below on this. So today I wanted to tell you or sharing about my knowledge. This is called phonology. Langsung aja ya, phonology. Phonology ini secara etimologi berasal dari kata phono dan juga logi. Phono artinya bunyi and logi artinya ilmu. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa phonology itu adalah kajian tentang bunyi. Phonology ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu phonetics dan phonemics. Phonemics adalah kata lain dari phonology. Bagaimana kita membedakan antara phonetics dan phonemics atau phonology, yaitu lewat ilustrasi seseorang bernama Pike-Knight tahun 1994. Beliau berkata bahwa phonetics is gathers the raw material and phonemics is cook it. So it's mean phonetics ini adalah material keseluruhannya dan phonemics ini adalah cara proses untuk memasaknya. Perbedaan lebih spesifik bisa kita lihat dari penjelasan para ahli, yaitu phonetics is the study of production, transmission, and reception of speech sound. Yang artinya phonetics ini adalah ilmu untuk memproduksi, mentransmisikan, dan menerima sebuah suara. Phonemics, the study of sounds and sound pattern of a specific language. Artinya ilmu tentang suara dan pola suara dari bahasa yang spesifik. Berbicara tentang phonetics, phonetics ini adalah mengungkapkan bunyi itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada articulatory atau alat ucap, yaitu bagaimana bunyi ini diproduksi. Ada 2, yaitu tempat dan cara. Tempat ini bunyinya dibunyikan di mana? Di tenggorokan kah, lewat hidung kah, dan yang kedua ada cara, yaitu bagaimana bunyi ini dibunyikan, apakah dia langsung berteriak atau menggema. Oke, lanjut, ada acoustic phonetic, yaitu bagaimana bunyi ini ditransmisikan atau disalurkan untuk didengar nantinya. Caranya adalah lewat sebuah gelombang. Yang terakhir ada auditory, yaitu bagaimana bunyi ini diterima atau dipahami, yaitu dengan telinga. Proses bagaimana kita mendengar dan memahami sebuah bunyi tersebut. Oke, next kita ke phonemic atau memahami bunyi-bunyi. Perlu kita ingat bahwa bunyi itu berbeda dengan alfabet. Di sini ada yang kita sebut dengan phonemic chart atau yang menunjukkan makna masing-masing lewat bunyi bahasa Inggris yang dibagi lagi menjadi, yang pertama ada konsonan, yang kedua ada diftong, yang ketiga ada vokal rangkap, dan lain-lain. Ada juga yang kita sebut dengan voiceless atau bergetar, dan unvoiceless tidak bergetar. Yang terakhir ada yang kita sebut dengan IPA, bisa juga lewat IPA atau International Phonetic Alphabet. Oke, next we go to articulatory phonetics atau alat ucap. Articulatory phonetics sendiri ini tujuannya untuk memproduksi bunyi bahasa. Yang kita butuhkan di sini adalah speech organs. Apa itu speech organ? Speech organ adalah alat ucap. Ada 2 bunyi vokal, yaitu active articulator and passive articulator. Active articulator ini adalah that can move, artinya dia bisa bergerak. Seperti contohnya alat ucapnya tonggu itu lidah, lips, bibir, dan yang terakhir vokal fold atau pita suara. Dan ada pasif, yang kedua ada passive articulator atau that remain fixed, yang nggak bisa bergerak atau nggak bisa kemana-mana, yaitu yang ada contohnya ada teeth, gigi, this is langit-langit, dan yang terakhir ada alveolar ridge atau laring atau tenggorokan. Oke, next ada place of articulation. Place of articulation ini artinya adalah tempat suara dibunyikan. For example, there is bilabia.
atau cara mengucapkan B, D, dan M. Bilabial ini adalah cara pengucapan bunyi dengan menutup bibir atas dan bawah, atau yang sering kita sebut dalam bahasa Indonesia is mingkem. Contoh lainnya ada vowels atau vokal, yaitu bunyinya itu lepas, seperti maksudnya bunyinya lepas tuh nggak ada hambatan, seperti cara kita menyebutkan a, o. Dan ada juga yang kita sebut dengan konsonan, yaitu bunyinya ini mempunyai hambatan. Lanjut ke voice and voiceless. Voice and voiceless ini adalah bunyi bergetar dan tidak bergetar. Untuk voice sendiri yang bergetar, contohnya bisa diambil di voiceless, tidak bergetar. For example, there is P, T, and K. Itu adalah contoh dari voiceless atau bunyi yang tidak bergetar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ada phonetics and phonological studies. Phonetics and phonological studies. Untuk subdividednya atau terbagi menjadi dua, yaitu ada segmental and suprasegmental. Makna tersendiri, yaitu kita ke submental dulu. Dalam phonetics, submental ini adalah artikulasi atau cara membunyikan, sedangkan fonologinya adalah fungsi dari bunyi tersebut. Oke, ke suprasegmental. Suprasegmental atau how you say. Di phonetics, suprasegmental ini artinya untuk menginvestigasi sebuah bunyi. Pitch, kita sebut pitch, dan kerasnya suara bunyi, lalu nadanya. Untuk phonetics sendiri mungkin lebih ke logat dalam berbunyi. Yang kedua, arti phonetics dalam arti suprasegmental dalam fonologi, yaitu adalah untuk menginvestigasi sebuah intonasi atau penekanan suara. For example, there's a girl and dia berkata, I see a pink cat. Dan the others say, really. Itu datar. Kita melakukan penekanan suara seperti really. So, itu contohnya. Lanjut ke yang kita sebut dengan stress. There is a lexical stress in lexical stress. For example, there is a word. Di sini ada kata contrast. Con sebagai noun-nya dan trust sebagai verb-nya. Oke, next kita ke shift stress. Ya. For example, we got 13. A 13. Penekanan di kata ter yang pertama. Yang kedua ada she's 13. Itu penekanan di akhirnya. Lanjut ke weakening. For example, there is 4. Kamu menyebutkan kata 4 itu berarti 4, dan for question itu berarti untuk. 4 dikuatkan sebagai 4 dan for dilemahkan untuk kata untuk. Seperti itu pengucapannya. Alright guys, maybe that's all can I share for you. So I can conclude that kesimpulannya untuk phonology sendiri ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu phonetics and phonemics. Phonemics ini adalah kata lain dari phonology, yaitu phonetics ini cara memproduksi sebuah bunyi, dan phonemics ini adalah cara kita menerima atau memahami sebuah bunyi. From the YouTube video, and I rangkum jadi satu di buku ini, so I'm sorry if I always look at the book. Thank you, bye bye, see you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.